Tempat ini indah. Tang Wutong tidak bisa menahan semangatnya. Huo Yuhao terkekeh, ya. Cantiknya. Ayo, turun dan melihat. Dia memegangi Tang Wutong saat dia terbang. Kali ini, mereka tidak mendarat lagi di tanah. Mereka mengandalkan kekuatan jiwa untuk mempertahankan ketinggian. Mereka hanya berjarak 30 cm dari tanah, namun menolak untuk menginjaknya. Bagaimana mereka tega menginjak rumput Blue Silver ini? Semakin banyak mereka menjelajah ke lembah pegunungan, semakin segar udaranya. Bahkan ada sedikit aroma bunga. Kadang-kadang, lebah dan kupu-kupu terbang untuk memakan nektar dan menyerbuki bunga. Itu seperti surga. Segera, mereka sampai di dasar lembah. Tidak ada pohon tinggi di sini, tapi Blue Silver Grass terus menutupi seluruh lembah. Tidak ada tanah yang terbuka sama sekali. Mata Huo Yuhao penuh kebahagiaan saat dia memegang tangan Tang Wutong. Dari lingkungan di sini, sepertinya besar kemungkinan mereka bisa menemukannya. Lampu menyala lagi di matanya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meluas ke bawah, seperti air mengalir ke bawah. Kali ini, dia tidak menggabungkan kekuatan spiritualnya dengan tanaman, namun hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengamati sekelilingnya. Begitu kekuatan spiritualnya menyebar, seluruh lembah pegunungan berada di bawah pengawasannya. Saat ini, rumput Blue Silver, yang awalnya sangat tenang, mulai bergetar. Setelah itu, rerumputan sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua melonjak, seolah-olah mereka bajingan. Harmoni digantikan oleh aura jahat dan bermusuhan. Mereka panik. Kata Tang Wutong, tertegun. Ketika indera spiritualnya meningkat pada malam sebelumnya, dia saat ini sangat sensitif terhadap aura tanaman. Dia percaya bahwa Huo Yuhao juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Namun, Huo Yuhao tidak tergerak. Dia diam-diam merasakan permusuhan yang datang dari rumput Blue Silver di sekitarnya. Itu murni permusuhan. Alasannya juga sederhana. Ini karena Huo Yuhao sedang mengintip. Rumput Blue Silver murni tidak memiliki kemampuan seperti itu. Alasan mengapa mereka bisa bereaksi dengan cara ini adalah karena ada sesuatu seperti Huo Yuhao yang terhubung secara spiritual dengan mereka. Sesuatu ini bahkan lebih dekat dengan mereka daripada Huo Yuhao ketika dia berhubungan dengan tanaman. Huo Yuhao tertawa. Kali ini, dia benar-benar memverifikasinya. Permusuhan kuat yang datang dari rumput Blue Silver mempengaruhi deteksi spiritualnya. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak bereaksi apapun terhadapnya. Dia mempertahankan ketenangannya dan terus mencurahkan kekuatan rohaninya. Di belakangnya, proyeksi emas redup mulai muncul. Itu memiliki penampilan kaisar binatang. Di saat yang sama, Eye of Destiny miliknya juga terbuka. Cahaya takdir bersinar dengan lembut. Kekuatan spiritual Huo Yuhao juga tumbuh semakin kuat. Permusuhan dari rumput Blue Silver segera dihancurkan di bawah kekuatan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar. Pada saat inilah Huo Yuhao mengangkat kepalanya. Seberkas cahaya putih lembut keluar dari Eye of Destiny miliknya. Itu melesat di udara sebelum berubah menjadi titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya putih ini jatuh dari langit, menyerupai hujan rintik-rintik. Hujan ringan ini menutupi seluruh lembah pegunungan. Tang Wutong juga menikmati hujan ini. Itu sangat baru dan nyaman baginya. Itu adalah kekuatan yang berasal dari keberuntungan. Meski tidak bisa mengubah apapun secara langsung, namun berdampak pada masa depan. Keputusan takdir. Lembah itu dengan cepat menjadi tenang. Rumput Blue Silver juga berubah dari keras menjadi lunak. Segalanya tampak kembali normal. Bagi tumbuhan yang hanya dapat melakukan fungsi paling dasar, indera mereka sederhana dan langsung, namun sangat tajam. Keberuntungan yang dibawakan Huo Yuhao kepada mereka dan aura kaisar binatang membuat mereka sangat bersemangat. Permusuhan yang terbentuk sebelumnya lenyap sama sekali. Huo Yuhao tersenyum. Senior, kenapa kamu tidak keluar menemuiku? Saya tidak memendam niat buruk apapun. Kaisar binatang. Anda sebenarnya memiliki aura kaisar binatang. Bagaimana? Suara bernada rendah terdengar dari jauh. Itu karena dia adalah kekasihku. Meski Tang Wutong ada, Huo Yuhao masih berani mengatakan ini. Wang Qr telah mengorbankan segalanya untuknya. Jadi bagaimana jika dia adalah makhluk jiwa? Dia akan selalu memiliki sebagian dari hatinya. Tang Wutong bertingkah seolah dia tidak mendengarnya. Ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan tampak terhibur. Pria seperti itu pantas mendapatkan cintanya. Suara itu terdiam beberapa saat. Namun, kekasihmu telah menjadi kemampuanmu. Huo Yuhao juga terdiam. Setelah ini, dia perlahan mendarat. Rumput Blue Silver di tanah otomatis bergoyang, dan membiarkannya duduk bersila di tanah. Tang Wutong duduk di sampingnya.
Huo Yuhao melepaskan tangannya, dan ada perubahan pada ekspresinya. Ekspresi sedih muncul. Dia tidak mau mengingat kenangan itu. Namun, dia tidak punya pilihan jika ingin membantu guru Xiaoya. Dia menutup matanya, dan Wang QR muncul di benaknya. Sapu tangan yang tertiup angin dan kecantikan Dewi Cahaya yang mempesona mulai muncul ke permukaan dalam ingatannya. Saya Wang QR. Sebuah suara dingin bergema di benaknya. Itu adalah raungan bernada rendah, yang merupakan gayanya saat dia melepaskan kekuatannya. Tombak emasnya membentuk proyeksi yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kekuatannya yang luar biasa membantunya mengalahkan lawan demi lawan. Tatapannya yang dingin namun sunyi mewakili kehangatan di hatinya. Di balik penampilan luarnya yang dingin, dia sebenarnya sangat bersemangat dan emosional. Dia menghindarinya, tapi dia gigih dan enggan. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, setiap adegan, setiap hal, dan setiap hal muncul di benak Huo Yuhao. Hanya pada akhirnya, ketika dia membakar dirinya sendiri tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi api pengorbanan yang kuat, dia menyadari bahwa dia salah. Sebenarnya dia sudah menjadi bagian dari hatinya, betapapun dia tidak mau mengakuinya. Dia patah hati, benar-benar patah hati. Setelah pengorbanannya, dia tidak berusaha mengingat apa yang terjadi saat itu. Ini karena dia takut. Dia sangat takut. Dia takut akan rasa sakit seperti itu. Saat ini, dia merasa sangat sesak dan sulit bernapas ketika dia dilanda rasa sakit yang luar biasa ini. Air mata sudah lama menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya keemasan redup berdesir di udara. Kesedihannya mempengaruhi rumput blue silver dan bunga-bunga di sekitarnya. Mereka terkulai seolah-olah telah layu. Mereka ikut berduka bersamanya. Proyeksi emas redup perlahan menjadi nyata di belakangnya. Proyeksi itu berjalan di depannya dan mengangkat satu kakinya, ingin menyentuhnya. Namun, pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dia hanya menundukkan kepalanya, dan matanya dipenuhi kesedihan dan keengganan. Pada saat ini, telapak tangan putih tipis terentang, meraih kaki depannya. Singa emas bermata tiga mengangkat kepalanya dengan takjub, dan yang dilihatnya hanyalah wajah yang terlihat tulus. Ada raut wajah yang sangat sedih dan melankolis. Singa emas bermata tiga mengangguk padanya. Sorot matanya juga menjadi lebih lembut. Saat cahaya keemasan menyala, proyeksi singa emas bermata tiga menyatu ke dalam tubuh Tang Wutong. Tang Wutong gemetar sedikit sebelum dia membuka matanya. Yuhao. Panggilan lembut menyentak Huo Yuhao. Dia sekarang berlinang air mata saat dia perlahan membuka matanya. Suara ini terlalu familiar. Dinginnya dan nada suara ini menyayat hatinya. QR, aku minta maaf. Huo Yuhao terisak. Sebuah tangan terulur. Bentuknya ramping dan panjang. Saat benda itu menariknya, Huo Yuhao terangkat dari tanah. Dia tercengang. Dia melihat sepasang mata yang dingin. Itu adalah rasa dingin yang familiar, dan wajah yang familiar. Ada juga rasa hangat yang terkandung dalam dinginnya itu. QR, QR. Huo Yuhao benar-benar tercengang. Rasa sakitnya yang luar biasa segera berubah menjadi gelombang emosi. Dia membuka tangannya dan memeluknya erat. QR, dia adalah QR. Dia bersandar ke pelukannya, dan rasa dingin di matanya perlahan menghilang. Yang menggantikannya adalah kepuasan. Kepuasan datang dari hatinya. Tidak ada kekuatan tersegel yang memaksa mereka berpisah. Mereka berpelukan erat begitu saja. Rasa sakit yang dirasakan Huo Yuhao di hatinya berangsur-angsur lenyap di tengah kelembutan ini. Dia juga memancarkan semangat lebih sekarang. QR, apakah ini benar-benar kamu? Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Ya, ini aku. Sebenarnya aku selalu ingin bersamamu. Jangan sedih. Bagi saya, ini mungkin hasil terbaik. Tapi, Huo Yuhao ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak ada tapinya. Ketika saya membuat pilihan ini, saya pikir itu yang terbaik bagi kami. Saya menyatu ke dalam tubuh Anda dan menjadi bagian dari diri Anda. Tidak ada lagi kekuatan yang dapat memisahkan kita. Inilah yang saya inginkan. Selanjutnya, kekuatan jiwa dan asal-usulku menyatu ke dalam Dong Er yang tertidur, di bawah kendali kekuatan takdir. Inilah sebabnya dia memiliki kemampuanku dan kemampuan Dong Er, setelah ingatannya pulih. Dia perpaduan Dong Er dan diriku sendiri. Jiwaku ada di tubuhmu, dan kemampuanku bersamanya. Itu sebabnya aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Yuhao, tahukah kamu betapa bahagianya aku? Ini pertama kalinya aku merasakan cintamu padaku. Ini sudah cukup bagiku. Tetap bahagia dengan Dong Er. Entah dia Dong Er atau Tang Wutong, dia adalah cinta terbesarmu. Aku hanyalah bagian dari apa yang benar-benar kamu cintai.
Saat pertama kali aku mengubah diriku menjadi dia, aku sudah kalah. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Aku mencintaimu, tapi dia lebih mencintaimu. Kamu sedikit naksir aku, tapi seluruh hatimu adalah miliknya. Ini sudah merupakan hasil terbaik. Jangan terlalu sedih. Ini adalah masa depan. Aku akan lebih sedih lagi jika kamu seperti ini. Saat kamu merindukanku, kamu bisa memeluk Wutong. Jika kamu bersama dengannya, itu akan seperti kamu dan aku bersama. Kamu, aku, dan dia tidak lagi dapat dipisahkan. Huo Yuhao linglung saat mendengarkan Wang Qiuer. Dia akhirnya mengerti mengapa jiwa bela diri Dong Er mengalami mutasi seperti itu setelah dia menjadi Tang Wutong, dan bagaimana dia bisa menggunakan tombak emas. Ternyata kekuatan Wang Qiuer memang ada di tubuhnya. Qiuer, kamu telah berkorban terlalu banyak untukku. Wang Qiuer tersenyum dan berkata, sebelum aku mengorbankan diriku untukmu, bukankah kamu bersedia mengorbankan hidupmu sendiri untukku? Meskipun saat itu Anda putus asa, saya masih sangat puas. Yu Hao, aku mencintaimu. Anda harus menjaga diri sendiri. Ingat, aku selalu di sisimu. Aku selalu di sini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai mata takdir Huo Yuhao, serta seluruh dahinya. Ya. Disitulah tengkorak takdir singa emas bermata tiga berada. Emas redup dipisahkan dari tubuh Tang Wutong dan menyatu kembali menjadi Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya merasakan kelembutan yang tak terlukiskan menyapu dirinya, menghilangkan rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Tang Wutong masih dalam pelukannya. Dia tidak bangun. Air mata Huo Yuhao juga berhenti mengalir. Ya. Qiuer selalu berada di dalam tubuhku. Selamanya. Air mata Huo Yuhao akhirnya mengering, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihat orang di pelukannya. Dia dengan lembut menyentuh rambutnya yang panjang, bergelombang, dan berwarna biru muda. Huo Yuhao akhirnya memanggil, Wutong. Tang Wutong mengangkat kepalanya dan memberinya senyuman. Saya minta maaf. Huo Yuhao berkata dengan lembut. Tang Wutong memelototinya. Aku perlu menghukummu. Apa? Huo Yuhao tercengang. Bibir merah yang hangat dan halus menyentuh bibirnya. Sentuhan lembut dan keharuman bercampur dengan cinta Wang Dong Er dan Wang Qiuer segera mengingatkan Huo Yuhao akan segalanya. Detik berikutnya, cahaya keemasan bersinar terang, dan Huo Yuhao terbang. Dia menggambar busur indah di udara. Alat jiwa tipe terbangnya terbuka di belakangnya. Dia mencurahkan kekuatan jiwanya dan berhasil menstabilkan dirinya di udara. Tampaknya Wang Dong Er masih memikirkan hubungannya dengan Wang Qiuer. Namun, dia merasa sangat gembira saat dicium. Saat itu juga, dia bisa merasakan dua rangkaian cinta yang berbeda. Dia mengendalikan tubuhnya di udara, dan matanya sudah menjadi jernih sekarang. Tang Wutong menatapnya dalam-dalam. Dia terkekeh dan terbang kembali ke samping Tang Wutong, memegang tangannya. Dunia manusia memang sangat kompleks. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan cinta dari Kaisar Binatang. Suara bernada rendah sebelumnya menghela nafas. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Huo Yuhao bertanya. Rasa sakit dan kesedihan terbesar di hatinya telah muncul, tetapi dia berhasil melihat Wang Qiuer. Dia akhirnya mengerti segalanya. Ini bukan hanya penderitaan baginya, itu juga merupakan pelarian. Itu juga membuat kesadaran spiritualnya menjadi lebih jelas. Oke, jadi untuk apa kamu di sini? Suara itu bertanya. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, saya punya teman yang sangat penting. Dia dipengaruhi oleh penguasa jiwa jahat. Dia menderita luka kritis. Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Jika kami ingin dia pulih, dia membutuhkan kekuatanmu. Itu sebabnya saya berharap kami bisa mendapatkan daun dari Anda. Tentu saja, saya tidak akan menerimanya begitu saja. Anda dapat membuat daftar kondisi Anda. Selama saya bisa memenuhinya, saya akan melakukan yang terbaik. Saya hanya ingin melakukan pertukaran. Suara bernada rendah itu terdiam beberapa saat. Kamu sangat kuat. Saya bisa merasakan banyak bahaya dari tubuh Anda. Anda juga mendapat bantuan dari Kaisar Binatang. Anda dapat mengalahkan saya dengan mudah dan membawa saya kembali. Mengapa kamu tidak melakukan itu? Aku bersumpah aku tidak akan pernah menyerang makhluk jiwa kecuali aku mencoba membela diri, Huo Yuhao menjawab dengan tulus, itulah mengapa aku hanya ingin melakukan pertukaran denganmu. Suara itu tercengang. Sebagai master jiwa manusia, kamu sebenarnya bersumpah untuk tidak membunuh makhluk jiwa. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya. Setelah saya membentuk roh, saya dapat menghindari pembunuhan makhluk jiwa untuk mendapatkan kekuatan mereka. Dia menjelaskan apa itu spirit, dan bahkan merilis Star Anise Mysterious Ice Grass.
Rumput es misterius adas bintang juga merupakan makhluk jiwa tipe tumbuhan. Ia memiliki indera paling tajam ketika berhubungan dengan makhluk jiwa tipe tumbuhan lainnya. Memang benar, suaranya menjadi lebih lembut setelah dia melihat rumput es misterius adas bintang dan mendengar cerita Huo Yuhao. Terima kasih telah memikirkan makhluk jiwa. Hanya berdasarkan ini, saya rasa saya dapat membantu Anda. Namun, Saat dia berbicara sampai di sini, dia terdiam beberapa saat. Hati Huo Yuhao menegang. Dia akhirnya menemukan Kaisar Blue Silver ini. Jika dia tidak mau, Huo Yuhao tidak bisa memaksanya sama sekali karena sumpahnya. Apa yang harus saya lakukan jika itu masalahnya? Guru Xiao yang masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Jika kamu mempunyai kesulitan, kamu bisa memberitahuku. Jika memungkinkan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Meskipun Huo Yuhao tahu bahwa dia sedang terburu-buru, dia sadar bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Suara bernada rendah itu menghela nafas dan berkata, saya sudah hidup di dunia ini selama 190.000 tahun. Namun, aku masih hanyalah rumput Blue Silver. Meskipun aku sudah menjadi kaisar, aku masih belum bisa mengatasi hukuman surgawi yang akan datang karena kemampuan bawaanku. Itu sebabnya aku akan mati. Mungkin, rencanamu bisa memberiku kehidupan baru. Huo Yuhao sangat senang saat mendengar ini. Namun, dia tetap bertanya, namun, kamu dapat memilih untuk dilahirkan kembali. Tidak bisakah makhluk jiwa memilih untuk dilahirkan kembali ketika mereka mencapai kemacetan? Anda salah. Itu baru pada tanda 100.000 tahun. Setelah itu, Anda tidak dapat menempuh jalan itu lagi jika Anda tidak memilih untuk dilahirkan kembali setelah jangka waktu tertentu. Saya sudah mendekati tahap 200.000 tahun. Itu sebabnya saya tidak bisa melakukannya lagi. Mungkin beberapa makhluk jiwa yang kuat dapat memikirkan cara lain. Namun, saya tidak bisa melakukan itu karena garis keturunan saya sendiri. Huo Yuhao baru tercerahkan sekarang. Rumput Blue Silver masih akan menghadapi masalah dengan garis keturunannya meskipun ia menjadi Kaisar Blue Silver. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak akan bisa menjadi seperti permaisuri salju, mampu dilahirkan kembali meskipun budidayanya sangat tinggi. Kedengarannya logis juga. Mengingat bakat permaisuri salju sebagai putri salju langit es dan budidaya selama 700.000 tahun, dia hanya bisa memilih untuk terlahir kembali sebagai embrio, yang pada akhirnya menyebabkan bencana. Dia akhirnya menjadi roh Huo Yuhao. Dibandingkan dengan permaisuri salju, budidaya kaisar perak biru jauh lebih rendah. Huo Yuhao berkata, selama kamu mau, itu tidak masalah. Aku bisa membawamu kembali untuk menyatu dengan temanku. Jangan khawatir, teman saya sangat berbakat. Dia hanya 2 tahun lebih tua dariku, tapi dia sudah punya 8 cincin. Jika kamu bisa memberinya cincin jiwa ke-9 dalam waktu dekat, aku yakin dia akan menjadi salah satu manusia terkuat. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Kaisar Blue Silver berkata dengan puas. Saat ini, rumput Blue Silver di lembah mulai bergetar. Mereka tidak takut dan bermusuhan kali ini. Sebaliknya, mereka bersemangat dan gelisah. Huo Yuhao sepertinya merasakan kehadiran ular piton raksasa yang merayap dari segala arah. Tanaman merambat biru mulai tumbuh dan akhirnya berkumpul. Setiap tanaman merambat tampak halus dan transparan. Warnanya jernih seperti kristal biru. Namun, sepertinya ada pembuluh darah di dalam tanaman merambat ini, dan pembuluh darah ini sepertinya bergerak. Tanaman merambat dengan cepat melilit satu sama lain, dan membentuk penampakan manusia. Manusia ini mengangguk ke arah Huo Yuhao sebelum bergerak ke arahnya. Itu berputar di sekelilingnya dan secara bertahap mengadopsi seluruh bentuk manusia. Namun, wujud manusia ini bukanlah perwujudan binatang buas, melainkan hasil tanaman merambat yang saling meliuk-liuk. Seolah-olah itu telah ditenun. Tanaman merambat yang awalnya tebal juga menyusut. Sekarang ukurannya hanya sebesar ibu jari manusia. Tampaknya sangat aneh. Kami akan mengikutimu, kata Kaisar Blue Silver. Huo Yuhao mengangguk padanya dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda. Kaisar Blue Silver mengerucutkan bibirnya dan tampak tersenyum. Sebenarnya, aku percaya pada selera Kaisar binatang. Dia tidak mungkin salah. Tang Wutong sedikit penasaran saat dia melihat ke arah Kaisar perak biru. Saat ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa Huo Yuhao ada di sini. Hanya saja ada tatapan istimewa di matanya ketika dia melihat ke arah Kaisar perak biru. Huo Yuhao mengangguk ke arah Kaisar Blue Silver dan berkata, silakan ikuti kami. Dia memegang tangan Tang Wutong dan perlahan-lahan terbang keluar. Pada saat yang sama, dia memperluas antena spiritualnya ke arah Kaisar Blue Silver. Pada awalnya, Kaisar Blue Silver ragu-ragu sejenak. Namun, dia segera terkejut ketika dia menyadari bahwa antena spiritual Huo Yuhao mengandung gelombang spiritual milik tanaman.
Meski dia hanya simulasi, rasanya sangat dekat dan baik hati. Secara tidak sadar, Kaisar Blue Silver juga melepaskan kekuatan spiritualnya untuk terhubung dengan Huo Yuhao. Ketika indera spiritual mereka terhubung, Huo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan mengirimkan semua yang dia rasakan kepada Kaisar Blue Silver. Kaisar Blue Silver terguncang. Dia tercengang saat menatap Huo Yuhao dengan mata yang terbuat dari tanaman merambat. Saya tidak menyangka kekuatan spiritual Anda begitu kuat. Gelombang spiritual yang kuat dilepaskan dari Kaisar Blue Silver dan dipantulkan ke Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan setiap perubahan yang terjadi di seluruh lembah pegunungan. Kaisar Blue Silver menggunakan dirinya sebagai perantara untuk terhubung dengan setiap rumput Blue Silver di lembah pegunungan. Satu manusia dan satu makhluk jiwa saling memandang dan tersenyum. Mereka merasakan ketulusan satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka menambah kecepatan dan naik ke langit. Kaisar Blue Silver menghela nafas. Jika jiwa bela dirimu cocok dengan jiwaku, aku mungkin akan memilihmu. Kamu sangat kuat. Meskipun kemampuan bawaanku tidak bisa dibandingkan dengan banyak monster jiwa yang kuat, Blue Silver Grass memiliki indera yang sangat tajam. Dari tubuhmu, aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki masa depan yang cerah. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, saat kamu melihat temanku, kamu tidak akan kecewa. Jiwa bela dirinya adalah Kaisar Blue Silver. Perlu Anda ketahui bahwa sangat sedikit manusia yang bisa membudidayakan rumput Blue Silver. Ada satu orang yang berhasil melakukannya di masa lalu, dan orang ini sangat kuat. Orang itu juga yang lebih tua dariku. Kaisar Blue Silver mengangguk dan berkata, saya tahu siapa yang Anda bicarakan. Oh. Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Kaisar Blue Silver. Kamu tahu tentang dia? Kaisar Blue Silver mengangguk dan menjawab, meskipun spesies kita kecil dan lemah, energi kehidupan kita sebenarnya yang paling makmur di antara semua tumbuhan. Kita juga mempunyai populasi tertinggi di antara semua spesies tumbuhan di dunia ini. Akar kita dihubungkan oleh indera spiritual kita. Inilah sebabnya kami dapat merasakan jika sesuatu yang besar terjadi pada salah satu dari kami. Hampir jarang menemukan rumput Blue Silver yang bisa berkultivasi seperti halnya menemukan master jiwa manusia dengan jiwa bela diri rumput Blue Silver. Itu memerlukan rejeki yang besar. Kita hanya bisa berkultivasi jika dibantu oleh kekuatan langit dan bumi. Saya dibaptis 3 kali oleh kilat surgawi. Kekuatan roh petir ada di tubuh saya, yang telah mengubah saya sepenuhnya. Saya juga mengetahui orang yang Anda bicarakan. Dia memiliki garis keturunan paling murni dan berdarah bangsawan. Individu yang kamu bicarakan adalah anaknya, yang melepaskan diri dari kekangan dunia ini dan menjadi dewa. Ngomong-ngomong tentang dia, menurutku sudah sepantasnya aku memanggilnya Yang Mulia. Huo Yuhao tidak menyangka Kaisar Perak Biru memiliki hubungan seperti itu dengan Ibu Tangshan. Ini adalah hal yang bagus. Hal ini membantu menutup kesenjangan di antara mereka. Sepertinya kalian semua memiliki sejarah yang mendalam dengan kakakku. Teman saya adalah pemimpin sekte Tang Sekte saat ini, yang didirikan oleh Tangshan. Omong-omong, dia adalah keturunan langsung Tangshan. Sepertinya sekte Tang memiliki kedekatan yang besar dengan spesiesmu. Oh, itu sebenarnya masalahnya. Itu bagus kalau begitu. Kaisar Blue Silver merasa lebih bersemangat sekarang. Setelah menyaksikan kekuatan spiritual luar biasa yang dikeluarkan Huo Yuhao, dia sekarang sangat yakin dengan misi ini. Makhluk jiwa tipe tumbuhan jauh lebih berpikiran sederhana dibandingkan dengan makhluk jiwa tipe hewan. Namun, mereka jauh lebih sensitif. Dari Huo Yuhao, dia bisa merasakan kebaikan dan keadilan. Selain itu, Kaisar Binatang juga memainkan peran penting dalam keputusannya. Inilah sebabnya dia membuat keputusan tanpa terlalu memikirkannya. Sekarang setelah dia mendengar hal ini, dia merasa bahwa keputusannya adalah pilihan yang sangat tepat. Saat ini, mereka sudah berada tinggi di udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong menambah kecepatan pada saat bersamaan. Terbang tentu saja bukanlah kekuatan Kaisar Blue Silver. Namun, hal ini bukanlah masalah besar. Huo Yuhao memegang Tang Wutong dengan satu tangan dan Kaisar Blue Silver dengan tangan lainnya. Untuk membuat Kaisar Blue Silver lebih percaya diri, Huo Yuhao meningkatkan kecepatannya dan terbang di sepanjang selatan Kekaisaran Matahari Bulan menuju Kekaisaran Bintang Luo. Dia sangat cepat dan dengan cepat mencapai kecepatan supersonik. Setelah serangkaian pukulan yang dilancarkan kepada mereka, Kekaisaran Matahari Bulan menarik semua pertahanannya ke kota Radian. Bahkan ada kemungkinan untuk mengklaim bahwa mereka untuk sementara waktu telah menyerah pada pertahanan mereka di luar kota. Tidak ada lagi alat jiwa pengawasan udara untuk melakukan pengawasan. Itu adalah perjalanan yang jauh lebih mulus dari yang diperkirakan Huo Yuhao.
Karena mereka jauh dari Radiant City, mereka tidak menemui masalah apapun. Segera, mereka memasuki perbatasan Kekaisaran Bintang Luo dan langsung menuju ke kota Shrek. Sebuah bendera berkibar tinggi di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Ada pasukan di dalam perbatasan Kekaisaran, tetapi jumlahnya sangat besar. Pada bendera yang sangat besar, gambar matahari keemasan dan bulan perak bersinar terang. Para prajurit berbaris dalam satu barisan yang membentang ratusan kilometer di Kekaisaran Jiwa Surgawi, atau lebih tepatnya, Kekaisaran Matahari Bulan. Ini karena kerajaan Jiwa Surgawi sudah tidak ada lagi. Pasukan ini terdiri lebih dari 700.000 tentara. Sebagian besar tentara elit Kekaisaran Matahari Bulan ada di sini. Dari jauh, pasukan itu tampak seperti naga raksasa. Formasi yang diadopsinya sangat kompleks, tetapi secara lengkap dan sempurna menutupi perimeter pangkalan militer yang besar. Bahkan dengan memindai dari atas, mustahil untuk mengetahui berapa banyak formasi jiwa yang ada di pangkalan ini. Satu-satunya yang pasti adalah tempat itu benar-benar tertutup bagi orang-orang. Ini adalah perbatasannya. Namun, itu bukan hanya perbatasan kerajaan jiwa surgawi. Pada saat yang sama, itu adalah perbatasan kerajaan Douling dan Bintang Luo. Di sudut perbatasan kurang dari 100 km dari tempat tentara ditempatkan adalah kota Shrek. Ada tenda komandan berwarna merah emas yang tingginya lebih dari 10 meter di pangkalan ini. Lebih dari 1.000 orang dapat masuk ke dalam tenda ini tanpa membuat tenda menjadi terlalu penuh. Tetapi saat ini, hanya ada sedikit orang di dalam tenda. Juzi berada di kursi utama. Dia mengenakan baju besi berwarna merah menyala. Gambar Phoenix di armornya tampak nyata dan hidup. Itu bukan hanya armor biasa. Itu dibuat khusus untuknya, dan Kong Deming adalah orang yang secara pribadi membuat alat jiwa berbentuk manusia ini. Itu tidak digunakan untuk menyerang, tapi sangat efektif untuk tujuan bertahan. Kong Deming memberitahu Juzi bahwa bahkan Ultimate Douluo akan membutuhkan lebih dari 3 serangan untuk mengatasi pertahanan alat jiwa berbentuk manusia ini. Juzi memiliki 6 bawahan bersamanya. Yang termuda sudah menjadi pria paruh baya. Ada 3 orang tua di antara 6 orang itu juga. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat. Namun, mereka tidak bergerak 1 inci pun. Sesekali, mereka melirik Juzi. Mereka semua mengaguminya. Juzi sedang memegang surat. Di antara mereka berenam, bahkan ada seorang pria yang berlutut dengan 1 kaki. Surat itu dibawa ke sini oleh pria ini, utusan dari Radiant City. Surat itu tidak terlalu panjang. Dia selesai membacanya dengan sangat cepat. Setelah selesai, dia meletakkannya, dan alisnya berkerut. Setelah itu, dia berdiri. Setelah dia berdiri, keenam bawahannya tanpa sadar mundur selangkah, dan membukakan ruang di tengah untuknya. Seseorang, terutama seseorang yang memimpin pasukan besar, yang memegang posisi penting dalam waktu lama akan secara bertahap mengembangkan semacam kekuatan dan dominasi. Hal yang sama juga terjadi pada Juzi. Setelah dia menjadi permaisuri Dewa Perang, temperamennya berubah total. Dia menjadi lebih pendiam, tapi juga lebih agung. Dia perlahan berjalan ke bawah. Dia terus berpikir dan merenung sambil berjalan. Tidak ada satupun suara di dalam tenda. Semua orang terpaku padanya, dan mereka menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Juzi berhenti dan bertanya kepada utusan itu, "Apa instruksi yang mulia?" Utusan itu berkata, "Permaisuri Dewa Perang, yang mulia berkata bahwa semuanya akan diputuskan oleh Anda." Juzi menyipitkan mata dan mengangguk. Dia berkata, "Baiklah, kamu boleh pergi. Saya harus memikirkan bagaimana membalas yang mulia." Ya. Utusan itu dengan hormat pamit. Siapapun yang menunggu di antara 6 insinyur jiwa kelas 9 pasti akan mengalami tekanan yang sangat besar. Dia tidak sabar untuk pergi. Juzi kembali ke tempat duduknya dan berkata, "Yang mulia telah mengirimkan berita bahwa Kekaisaran diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Lebih dari 10 kota dijarah. Bahkan kota Radian pun diserang. Musuh menggunakan semacam metode khusus untuk menyelinap ke suatu tempat dekat kota Radian sebelum menembakkan ribuan peluru meriam tingkat rendah. Mereka bahkan menggunakan peluru meriam jiwa kelas 9. Istana Kekaisaran dibobol, dan kerusakan parah terjadi. Karena Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dikirim untuk mencari musuh-musuh ini dan tidak berada di ibu kota, musuh-musuh ini tidak tertangkap tepat waktu. Keberadaan mereka saat ini tidak diketahui. Investigasi awal mengungkapkan bahwa setidaknya ada 2 Legiun Insinyur Jiwa. Penatua Kong mengatakan bahwa musuh-musuh ini mungkin dapat menyembunyikan diri mereka sendiri dan memiliki kemampuan spasial. Setelah mendengar kata-kata Juzi, ekspresi 6 insinyur jiwa kelas 9 berubah. Apa ketakutan terbesar terhadap tentara? Itu karena keadaan di belakang tidak stabil.
Dalam kondisi normal, keadaan di belakang bisa distabilkan dengan mengirimkan beberapa bala bantuan kembali. Mereka sekarang mengendalikan kerajaan jiwa surgawi. Meskipun mereka tidak takut akan kurangnya bala bantuan, ketidakstabilan internal di dalam kekaisaran akan mempengaruhi proses di garis depan. Salah satu tetua yang berdiri di sebelah kiri berkata, "Marsekal, kita tidak boleh membiarkan berita ini menyebar. Kita harus menutup semua informasi." Jusi mengangguk dan berkata, "Apapun yang aku katakan akan tetap berada di antara kita bertujuh. Bagaimana menurutmu?" Penatua yang baru saja berbicara berkomentar, "Sulit dipercaya." "Tidak mungkin." Jusi mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. "Saya juga memiliki pemikiran yang sama. Ada banyak alat jiwa pengawasan udara di sekitar kekaisaran. Mungkin 3 kerajaan di benua Douluo yang asli dapat menghasilkan 2 legiun insinyur jiwa. Namun, mereka tidak boleh terlalu kuat. Penyembunyian dan kemampuan spasial? Ini adalah lelucon. Bahkan kerajaan kita belum menemukan hal seperti itu. Bagaimana mereka bisa melakukannya?" Seorang tetua di sebelah kanan berkata, "Marsekal, mungkin itu ulah beberapa guru jiwa yang kuat." Jusi menjawab, dalam analisis Elder Kong, dia menyebutkan bahwa master jiwa yang kuat dapat menyembunyikan diri mereka menggunakan keterampilan jiwa. Namun, jika mereka membawa 2 legiun insinyur jiwa dengan 300 meriam berat, itu sama sekali tidak mungkin. Saat ini, mereka tidak yakin bagaimana musuh bisa melakukannya. Namun, masalahnya adalah musuh tidak dapat diprediksi. Sulit untuk melacaknya. Kali ini, apakah kita yang menderita karena kurangnya pengawasan dan intelijen? Kemampuan bertarung mutlak kekaisaran matahari bulan bukanlah satu-satunya alasan mereka mampu memenangkan semua pertempuran dan akhirnya menaklukkan kekaisaran jiwa surgawi. Kemampuan pengawasan dan pengawasan balik mereka yang sangat kuat juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kemenangan mereka. Ketika perang baru saja dimulai, kekaisaran jiwa surgawi sebenarnya mampu melakukan perlawanan yang layak. Bagaimanapun, ia memiliki cadangan yang sangat besar sebagai kekaisaran lama. Selain itu, ia mendapat dukungan dari sekte tubuh yang memberinya peningkatan signifikan dalam kemampuannya. Namun, serangan mereka seringkali tidak berguna melawan kekaisaran matahari bulan. Untuk alasan yang aneh, mereka selalu tidak mampu memberikan pukulan berat pada kekaisaran matahari bulan. Di sisi lain, kekaisaran matahari bulan selalu mampu mengidentifikasi kelemahan krusial dalam kekaisaran jiwa surgawi dan memberikan pukulan berat berdasarkan kelemahan tersebut. Seiring waktu, kekaisaran jiwa surgawi hanya bisa menyerah pada kehancurannya. Kali ini, pukulan yang diderita oleh bagian dalam kekaisaran matahari bulan seperti cerminan dari pertempuran antara kekaisaran matahari bulan dan kekaisaran jiwa surgawi. Namun, hingga saat ini, mereka masih belum bisa memastikan di mana sebenarnya musuh mereka berada. Namun, Jusi melihat nama yang sangat familiar di surat itu. Huo Yuhao. Hanya ada satu informasi yang pasti dari pesan yang disampaikan kepada mereka dari Radiant City. Dan informasi itu adalah nama Huo Yuhao. "Yuhao, apakah itu benar-benar kamu?" Meskipun Jusi memikirkannya, wajahnya tetap tenang dan tenang. Orang tua di sebelah kiri berkata, "Ini benar-benar masalah besar. Kita harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, kita tidak punya cara untuk menentukan tindakan apa yang harus kita ambil selanjutnya." "Marsekal, kita tidak boleh mundur di saat seperti ini. Sekarang pasukan kita telah beristirahat selama 10 hari setelah mengambil alih seluruh kekaisaran jiwa surgawi. Semangat kita berada pada puncaknya. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerang, dimanapun kita menyerang. Jika kita membiarkan urusan internal kekaisaran mempengaruhi keputusan kita, kita tidak akan bisa mencapai sebanyak yang kita inginkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan seluruh benua." Jusi mengangguk dengan lembut. Orang tua di sebelah kanan juga mengangguk. Dia berkata, "Yang Mulia mendapat perlindungan dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran. Selama mereka tetap berada di dalam kota Radiant tidak akan pernah jatuh. Sekalipun para insinyur jiwa itu mampu menyusup ke wilayah kita, jumlah mereka pada akhirnya terbatas. Mereka hanya dapat melakukan begitu banyak kerusakan pada instalasi kami dengan 2 legiun insinyur jiwa mereka. Namun, kami memiliki jutaan tentara di bawah komando kami. Kita pasti bisa menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada mereka." "Penatua Su, jaga kata-katamu." Jusi mengerutkan kening saat dia menegurnya. Penatua Su tersenyum tipis dan berkata, "Ketika sang jenderal jauh dari kaisar, sang jenderal harus membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaannya sendiri. Marsekal, Anda harus tegas, dan jangan biarkan masalah ini memengaruhi Anda. Saya yakin Yang Mulia akan memahami keputusan Anda. Taktik kami sudah selesai. Jika kita melakukan amandemen sekarang, itu akan sangat merugikan kita semua."
Juzi menghela nafas dan berkata, tentu saja aku tahu seperti apa keadaan saat ini. Namun, bagaimana kita bisa bertarung dengan percaya diri saat Yang Mulia dalam bahaya? Saya yakin Anda semua adalah penatua di aula konsekrasi. Saya perlu waktu untuk memikirkan hal ini. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan pada hal-hal penting seperti ini. Jika tidak, bahkan jika kita muncul sebagai pemenang di garis depan, kita masih akan dimarahi oleh massa ketika kita kembali ke kekaisaran matahari dan bulan. Siapa yang berani melakukan itu? Penatua Sujelas adalah orang tua yang pemarah. Dia segera melangkah maju saat auranya melonjak. Dia berkata dengan dingin, kamu telah mengabdi pada kekaisaran dengan sepenuh hati, dan telah menempatkan tubuh wanitamu di garis depan. Kami hanya mampu mencapai semua yang kami miliki dengan taktik cerdas Anda. Jika orang-orang tua bodoh itu mencoba melucu, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka. Meskipun kata-katanya sangat ekstrim, 5 insinyur jiwa kelas 9 lainnya di tenda tidak menentangnya. Sebaliknya, mereka mengangguk dengan lembut. Mereka mungkin tidak memiliki sifat buruk seperti dia, tapi mereka semua setuju dengan apa yang dia katakan. Juzi berdiri saat wajahnya menunjukkan senyuman lembut. Dia mengangguk ke arah 6 insinyur jiwa kelas 9 dan berkata, saya berterima kasih atas dukungan Anda. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keputusan sesegera mungkin. Pasukan tidak boleh mengetahui berita ini. Aku membutuhkan kalian berenam untuk merahasiakan ini. Diterima. 6 insinyur jiwa kelas 9 menjawab ketika mereka membungkuk di hadapannya. Yang disembah pertama di sebelah kiri mengangguk dan berkata, Marshal, kami akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Kami sekarang akan pergi. Terlepas dari keputusan Anda, kami pasti akan mendukung Anda. Oke. Keenam orang yang dipuja itu pergi satu demi satu, meninggalkan Juzi sendirian di tenda komandan yang sangat besar. Saat Juzi duduk di kursinya, ekspresi wajahnya yang menakutkan dan berwibawa mulai memudar. Sekarang, dia mulai terlihat seperti seorang wanita lagi. Dia duduk di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum berdiri lagi. Dia pindah ke model pasir di sisi tenda sebelum menyusun strategi langkah selanjutnya. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan yang dipimpinnya saat ini berada dalam posisi yang sangat istimewa. Posisi ini memberinya 3 pilihan berbeda. Pilihan pertama dan paling langsung adalah menyerang kota Shrek. Namun, semua orang tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang paling bijaksana. Juzi secara alami dapat melihat masalah yang telah diidentifikasi oleh Perdana Menteri. Selain itu, dia sangat ingin menghindari konflik dengan Akademi Shrek. Dia tahu betapa pentingnya hal itu baginya. Setelah kejadian sebelumnya di mana putranya diculik, dia telah banyak berubah. Banyak hal yang dulu dia hargai kini dipandang kurang penting. Dan beberapa hal yang dia coba sebisa mungkin untuk tekan di masa lalu kini memancar dari hatinya. Ada beberapa bendera kecil yang dibuat dengan indah pada model pasir. Bendera-bendera itu adalah bidak catur penting yang dibentangkannya di seluruh wilayah operasinya. Kebanyakan dari mereka berkumpul di perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Tidak ada yang benar-benar memahami maksud di balik pengaturan strategisnya. Meskipun 6 orang yang disembah bisa menebak apa yang dia coba lakukan, mereka pada akhirnya hanyalah tebakan. Dari situasi saat ini, paling bijaksana bagi mereka untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo. Ini karena Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi berbatasan dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan menaklukkan Kekaisaran Bintang Luo, 4/5 dari seluruh benua akan menjadi milik Kekaisaran Matahari Bulan. Tentu saja, Kekaisaran Bintang Luo tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Wilayahnya mirip dengan Kekaisaran Matahari Bulan, dan setara dengan jumlah Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling. Itu adalah sebuah kerajaan yang telah bertahan selama 10.000 tahun, dan tidak ada yang tahu berapa banyak cadangan dan sumber daya yang dimilikinya. Kekaisaran Bintang Luo juga memiliki Adipati Macan Putih yang menunggu di perbatasan, dengan 100.000 pasukan siap berperang. Juzi telah menempatkan 300.000 pasukan di perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Ada area penempatan alat jiwa untuk setiap 50.000 pasukan. Oleh karena itu, mereka menduduki 6 lokasi berbeda yang memiliki kepentingan taktis. Pengaturan ini membuat pasukan Kekaisaran Bintang Luo tidak bisa bergerak, karena mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Pada saat yang sama, dia telah mengatur agar 2 legiun insinyur jiwa bersiaga untuk memperkuat kelompok manapun bila diperlukan. Kekaisaran Bintang Luo telah mencoba menguji keadaan beberapa kali, tetapi selalu kembali dengan kekalahan. Ada pengaturan serupa di Kekaisaran Douling. Dari kelihatannya, pasukan Juzi telah menetapkan posisi mereka melawan semua musuh mereka. Mereka bisa maju untuk menyerang dan mundur untuk bertahan sesuka hati. Ini semua dicapai oleh Juzi hanya dalam beberapa bulan. Sebelum dia memimpin pasukan untuk melakukan penaklukan, dia sudah mulai membuat pengaturan ini.
Meskipun pertarungannya tampak sangat kacau dan berantakan, sebenarnya semuanya berada di bawah kendalinya. Juzi tidak hanya mahir dalam taktik militer yang tidak lazim. Kali ini, dia juga menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan memimpin di medan perang. Dia hanya menggunakan 5 legiun insinyur jiwa untuk menghancurkan sebagian besar pasukan koalisi yang dibentuk oleh Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kerajaan Douling. Dia bahkan mampu membatasi kemampuan Akademi Shrek dan mencegah mereka bertarung secara maksimal. Pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa tidak benar-benar binasa dalam pertempuran. Mereka baru saja mundur kembali ke kota Shrek setelah melihat bagaimana mereka kalah dalam pertempuran. Setelah berkembang, kota Shrek pasti mampu menampung 70.000 tentara yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga menerima beberapa elit dan master jiwa yang kuat dari Kerajaan Jiwa Surgawi. Namun, pasukan dari Kerajaan Douling tidak dapat mundur ke kota Shrek. Bagaimanapun, mereka masih harus mempertahankan kerajaan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke Kekaisaran Douling dan mempertahankan perbatasan mereka. Dalam waktu singkat ini, Juzi terus-menerus memikirkan kemungkinan permutasi taktik bertarungnya di kepalanya. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling berada dalam kewaspadaan tinggi dan sangat tegang selama beberapa hari terakhir saat mereka bersiap menghadapi serangan Kekaisaran Matahari Bulan. Sebaliknya, pasukannya telah mengisi ulang dan beristirahat selama 10 hari terakhir. Dengan peningkatan semangat mereka, mereka berada dalam kondisi terbaiknya. Yu Hao, apakah itu benar-benar kamu? Juzi bergumam pada dirinya sendiri. Jika itu benar-benar kamu, aku tidak akan menganggapnya aneh sama sekali. Itu adalah langkah brilian yang Anda lakukan di sana. Bagaimana bisa suatu tindakan umum berdasarkan kebijaksanaannya sendiri? Ini benar-benar lelucon. Su Tianran tidak akan pernah berhenti mengendalikan saya bahkan jika saya berada di garis depan. Dia mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia tersenyum. Su Tianran, aku ingin tahu apakah kamu terluka lagi. Sepertinya semua persiapanku sudah tepat. Saatnya mengungkap beberapa hal ini. Yu Hao, terima kasih telah membantuku menciptakan kondisi ini. Aku akan menunggumu di sini. Saya sangat menantikan untuk bertemu Anda lagi. Bahkan jika itu di medan perang. Setiap kali dia menyebut nama Huo Yu Hao di dalam hatinya, rasa dingin di matanya akan digantikan oleh tatapan hangat dan penuh kasih saat senyum puas muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya sambil mengepalkan tangannya di atas model pasir. Semuanya berada di bawah kendalinya. 2 jam kemudian, perintah permaisuri Dewa Perang mulai dibagikan ke seluruh pasukan. Setiap petugas harus melapor ke tenda komandan untuk menerima perintah berikutnya. Aura yang sangat khusyuk dan serius terpancar dari tenda komandan. Juzi mengenakan baju besi dan helm merah emas saat dia duduk di kursinya. Ada orang lain yang duduk di sebelah kirinya, yang sepenuhnya tersembunyi dalam jubah hitam panjang. Meski sudah berusaha menyembunyikannya, orang-orang di sekitarnya masih bisa merasakan aura yang sangat menyeramkan dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Orang lain berdiri di belakang pria berbaju hitam. Jika Huo Yu Hao ada di sini, dia mungkin bisa mengenalinya. Dia tidak lain adalah wakil pemimpin Gereja Roh Kudus, Feng Ling. Satu-satunya orang yang dapat membuat Feng Ling berdiri di belakangnya pastilah pemimpin Gereja Roh Kudus, Zhong Liu. Ya, Zhong Liu sebenarnya berada di garis depan bersama pasukan lainnya. Para penggarap kuat Kekaisaran Matahari Bulan lainnya, termasuk Jing Hongchen, berdiri di bawah Zhong Liu dan Feng Ling. Meskipun para penggarap dari Gereja Roh Kudus tidak terlihat, bukan berarti mereka tidak hadir. Sekelompok individu tangguh lainnya berdiri di sisi lain. Salah satunya adalah pemimpin 6 insinyur jiwa kelas 9 yang pernah bertemu dengan Juzi sebelumnya. Secara total, ada lebih dari 20 insinyur jiwa berjudul Douluo dan kelas 9 di dalam tenda komandan. Selain orang-orang ini, para petinggi dari pasukan semuanya hadir saat mereka berbaris sesuai dengan barisan mereka. Mereka adalah komandan tangan yang melindungi bangsa, 4 legiun insinyur jiwa paling kuat di Kekaisaran Matahari Bulan, komandan legiun insinyur jiwa normal, dan masing-masing komandan terkait lainnya. Semua orang ini merupakan kelas kepemimpinan militer di Kekaisaran Matahari Bulan. Juzi mengangguk ke arah sekelompok orang di depannya dan berkata, setelah banyak istirahat, moral pasukan kita setinggi langit. Sekarang jelas merupakan waktu terbaik bagi kita untuk menyerang musuh kita. Dengarkan. Legiun pertama, ketiga, dan kelima akan menuju kota Shrek dan mengepung musuh kita. Legiun Insinyur Jiwa Evile dan Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw akan bekerja sama dalam gerakan mereka dan mendirikan kemah 50 km jauhnya dari kota Shrek. Setelah menetapkan area penempatan alat jiwa Anda, bersiaplah untuk menyerang kota. Setelah camp didirikan oleh Legiun kami, kalian semua akan melanjutkan sesuai dengan rencana pergerakan kami dan menunggu perintah selanjutnya.
Setelah mendengar perkataan Juzi, Zongliwu terkejut. Sebelumnya, dia sebenarnya meminta untuk menggunakan pasukan di kota Shrek setelah mendirikan kemah di sini. Namun, Juzi menolak permintaannya. Dia tidak menyangka permaisuri Dewa Perang akhirnya memutuskan untuk menyerang kota Shrek. Ini adalah kabar baik bagi Gereja Roh Kudus. Mereka selalu memandang kota Shrek sebagai duri di pihak mereka. Meskipun dia sedikit terkejut dengan perintahnya, Zongliwu tidak menentangnya. Oleh karena itu, tentara merobohkan tenda mereka dan berbaris menuju kota Shrek dengan semangat tinggi. Jika aura yang mereka pancarkan bersifat material, itu mungkin akan menghancurkan tembok kota. Menjelang malam, seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah mendirikan kemah 50 km dari kota Shrek. Mereka mampu mengepung separuh kota. Namun, tidak ada reaksi dari kota Shrek. Pintu mereka tetap tertutup rapat. Saat malam tiba, serangkaian ledakan membangunkan kota Shrek. Garis api cemerlang menerangi langit gelap saat membentuk serangkaian karakter yang terlihat dari sudut manapun di kota Shrek. Beri kami Huo Yuhao dalam waktu 10 hari, atau kami akan membunuh semua orang di kota. Saat ia melayang dengan damai di langit malam, Huo Yuhao menatap karakter cerah di langit dan mengerutkan kening. Dia baru saja akan mencapai Akademi Shrek setelah penerbangan panjangnya. Itu bukan sapaan seperti yang dia harapkan. Untuk menyerahkanku dalam waktu 10 hari? Apakah Kekaisaran Sun Moon sebenarnya ingin menjebak kota Shrek? Tang Wutong juga terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Dia berbalik dan menatap Huo Yuhao dengan bingung. Bukankah Juzi adalah komandan 3 pasukan? Apa yang dia rencanakan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Mari kita diskusikan setelah kita kembali ke akademi. Saat dia berbicara, dia berpegangan pada Tang Wutong dan Kaisar Blue Silver sebelum melaju ke arah Akademi Shrek. Dengan keterampilan jiwa imitasi dan domain interferensi spiritual, dia dapat kembali ke kota Shrek tanpa membuat khawatir siapapun. Sebelum dia kembali ke akademi, dia terlebih dahulu kembali ke Sekte Tang. Setelah melangkah ke gerbang, dia mengumpulkan semua petinggi. Ini adalah ketika BIBI melihat Kaisar Blue Silver yang berdiri di samping Huo Yuhao, rahangnya ternganga. Meskipun dia tidak yakin 100% bahwa Kaisar Perak Birulah yang bisa menyelamatkan nyawa Tangya, dia cukup yakin bahwa Huo Yuhao berhasil mengembalikannya. Huo Yuhao berkata, kakak laki-laki tertua, Kekaisaran Matahari Bulan telah mengepung kota Shrek. Kita harus segera menuju ke akademi. Ini adalah Kaisar Blue Silver. Saya berhasil menemukannya di Kekaisaran Matahari Bulan. Kakak ketiga, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menyiapkan akomodasi untuknya? Kakak tertua, ayo pergi ke akademi. Setelah kami memastikan situasi di akademi, saya akan kembali untuk merawat guru Xiaoya. Kegembiraan Bei terlihat jelas saat napasnya menjadi cepat. Namun, sebagai kakak dalam sekte Tang, dia mampu mengendalikan emosinya dan tetap tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Ayo pergi ke akademi. Setelah sekian lama berangkat, mereka masih belum bisa istirahat, meski baru saja kembali. Huo Yuhao, Bei, dan Tang Wutong berlari menuju akademi. Sisanya melanjutkan pekerjaan yang belum terselesaikan selama periode waktu mereka meninggalkan Sekte Tang. Segera, Huo Yuhao, Tang Wutong dan Bei mencapai akademi. Ketika mereka sampai di gerbang, mereka dihentikan oleh 2 sosok yang melompat di depan mereka. Siapa kamu? Kedua pemuda itu mengenakan seragam Akademi Shrek. Mereka hanya bisa mengenali wajah Huo Yuhao dan yang lainnya setelah menantang mereka. Mata mereka membelalak tak percaya saat salah satu dari mereka berseru, Senior Huo. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, kita akan memasuki halaman dalam. Tugas jaga malam ini baru ditambahkan baru-baru ini, kan? Penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek yang lama tidak pernah menutup pintunya, bahkan di malam hari. Mereka tidak pernah melakukan tindakan defensif apapun. Siswa itu mengangguk dan menjawab, benar. Sejak Kekaisaran Jiwa Surgawi jatuh, Akademi telah meningkatkan langkah-langkah keamanan kami. Kami memang sedang melalui masa-masa yang sangat sulit. Apa? Mereka bertiga berseru serempak. Tak satu pun dari mereka yang mengetahui bahwa kerajaan jiwa surgawi telah ditaklukkan. Setelah mendengar kabar dari siswa ini, mereka semua sangat terkejut. Pantas saja Kekaisaran Matahari Bulan bisa mendorong pasukannya ke kota Shrek. Kerajaan jiwa surgawi benar-benar telah jatuh. Meskipun Huo Yuhao bukan warga Kekaisaran Jiwa Surgawi, Bei adalah warganya. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti kelompok itu. Tang Wutong memecah keheningan dan bertanya, apakah ada prosedur yang perlu kita jalani sebelum masuk akademi? Kedua siswa itu tidak berani menatap lurus ke wajah cantik Tang Wutong. Mereka menggelengkan kepala dengan panik. Tidak. Tidak. Silakan lanjutkan. Mereka bertiga memasuki akademi dan tiba di Danau Dewa Laut.
Semua melompat pada saat yang sama dan terbang langsung ke Pulau Dewa Laut. Berita jatuhnya kerajaan jiwa surgawi terlalu mengejutkan. Huo Yuhao masih ingat pengaturan kekaisaran jiwa surgawi di garis depan ketika dia secara pribadi mengunjungi daerah itu sebelumnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan legiun insinyur jiwa kekaisaran matahari bulan yang kuat, mereka seharusnya tidak bisa dihancurkan begitu cepat. Kehancurannya berarti tidak ada lagi penyangga antara kota Shrek dan pasukan kekaisaran matahari bulan. Pada saat yang sama, ini juga berarti kekaisaran matahari bulan selangkah lebih dekat menuju impian mereka untuk menaklukkan seluruh benua. Selanjutnya, mereka dapat menargetkan kekaisaran bintang Luo atau Douling sesuai keinginan mereka. Segalanya tampak buruk bagi kerajaan lain di benua itu. Huo Yuhao dan yang lainnya mengira bahwa upaya mereka di kekaisaran matahari bulan dapat mempengaruhi pertempuran di garis depan. Namun, mereka tidak menyangka kerajaan jiwa surgawi akan runtuh begitu saja. Hal ini membuat upaya mereka untuk menimbulkan rasa takut dan panik di dalam kekaisaran matahari bulan menjadi kurang efektif. Meskipun Huo Yuhao mengerutkan kening, dia berhenti di pohon emas dan berlutut di depannya bersama Tang Wutong. Bei Bei berlutut ketika dia bergabung dengan mereka untuk memberi penghormatan. Guru, kami telah kembali. Saya harap kita belum terlambat. Huo Yuhao bersujud ke pohon emas 3 kali sambil menyambutnya dengan hormat. Paviliun Dewa Laut memiliki penerangan yang baik. Ketika Huo Yuhao, Tang Wutong dan Bei Bei masuk ke aula, semua sesepuh sudah ada di sana. Ada juga wajah familiar lainnya yang hadir di aula. Dia tidak lain adalah Putri Weina dari Kerajaan Jiwa Surgawi. Setelah melihat ketiga orang itu masuk, Putri Weina mau tidak mau berdiri. Dibandingkan saat mereka bertemu sebelumnya, dia sepertinya sudah cukup tua. Kulitnya telah kehilangan sinar muda aslinya, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Orang bisa melihat kesedihan dan kesedihan di matanya. Yuhao. Weina menyapa dengan lembut saat air mata mengalir di matanya. Setelah melihat Putri Weina hadir di aula, Huo Yuhao merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Ini berarti kekaisaran jiwa surgawi benar-benar telah jatuh ke tangan kekaisaran matahari bulan. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melanggar tradisi Akademi Shrek dan memasuki aula sebagai seseorang yang bukan anggota Paviliun Dewa Laut. Penatua Xuan melambaikan tangannya pada mereka bertiga dan berkata, "Kalian bertiga tepat pada waktunya. Tolong duduk." "Ya." Huo Yuhao menjawab dengan sopan saat mereka bertiga duduk. Semua tetua terlihat sangat khawatir dan serius di wajah mereka. Ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi Akademi. Itu mungkin lebih sulit daripada gelombang binatang yang dimulai di hutan Great Star Dou sebelumnya. Selama gelombang monster, Akademi Shrek paling banyak terlibat dalam pertarungan tradisional. Namun, kali ini, mereka akan melawan beberapa teknologi alat jiwa terbaik di seluruh benua Dou Luo. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka yakin akan memenangkan pertempuran ini. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dan bertanya, "Apakah Anda semua melihat kembang api di luar?" Huo Yuhao mengangguk. Yang mengejutkannya, Penatua Xuan benar-benar mengungkapkan senyuman lembut. Penatua Xuan berkata dengan tenang, "Anda seharusnya dapat mengetahui dari kembang api bahwa tim Anda telah mencapai sedikit kesuksesan. Meskipun operasimu di Kekaisaran Matahari Bulan tidak cukup untuk membuat mereka mundur, setidaknya, hal itu membuat mereka panik. Jika tidak, mereka tidak akan mengirimkan pasukannya untuk mengepung kota Shrek. Jadi mengapa Anda tidak berbagi apa yang telah Anda lakukan dengan kami?" Sejak dia menjadi Ultimate Dou Luo, Penatua Xuan menjadi jauh lebih tenang dan mantap. Faktanya, Huo Yuhao merasa bahwa dia mulai mirip dengan Penatua MU. Meskipun situasi saat ini sangat mendesak, Penatua Xuan tidak meminta pendapat mereka tentang cara menangani musuh mereka. Sebaliknya, dia bertanya kepada mereka bagaimana perjalanan mereka, dan apakah mereka menemui masalah yang berarti. Kebijaksanaannya terlihat dari keputusannya mengubah topik pembicaraan sehingga mampu memperbaiki suasana tegang. Huo Yuhao berkata, "Setelah meninggalkan akademi, saya langsung menuju ke pegunungan Mingdou. Setelah itu, saya memasuki Kekaisaran Matahari Bulan." Ketika mereka mendengarkan ceritanya, para sesepuh mengangguk. Mereka sangat tersentuh ketika dia sampai pada bagian tentang serangan mereka terhadap kota Radian, dan bagaimana mereka mengebom istana dengan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yuhao, sang putri begitu bersemangat sehingga dia meraih ujung meja di sisinya. Namun, Huo Yuhao menghilangkan bagian tentang demi planet spektral selama laporannya. Bagaimanapun, ini adalah rahasia terbesarnya. Tidak peduli apapun, sang putri tetaplah orang luar. Setelah meninggalkan Radiant City, kami beristirahat sejenak untuk mengatur ulang diri kami sendiri. Karena kami tidak mendengar beritanya, kami kembali.
Baru saja, kami mendengar berita tentang bagaimana kekaisaran jiwa surgawi. Penatua Xuan mengangguk. Jadi begitu. Kekaisaran matahari bulan tidak akan pernah mengubah rencana pertempuran mereka jika kalian semua hanya menyerang kota-kota normal itu. Tapi Anda melampaui ekspektasi semua orang dengan berhasil menyerang Radiant City. Setelah itu, kekaisaran matahari bulan tidak punya pilihan selain memandang kalian semua dengan sangat penting. Sepertinya tim Anda juga meninggalkan beberapa jejak yang memungkinkan mereka melacak Anda. Oleh karena itu, mereka meminta kami untuk menyerahkan Anda kepada mereka dalam waktu 10 hari. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, Penatua Xuan, menurutku tidak sesederhana itu. Penatua Xuan tampaknya ingin tahu tentang apa yang diisyaratkan oleh Huo Yuhao. Katakan padaku apa pendapatmu tentang ini. Huo Yuhao berkata, saya rasa kekaisaran matahari bulan tidak mungkin memberikan perintah ke garis depan untuk meminta akademi menyerahkan saya. Lagi pula, mereka mungkin akan mengira saya masih di kekaisaran matahari bulan. Selain itu, mustahil bagi akademi untuk menghubungiku dalam 10 hari. Terlebih lagi, mereka harusnya tahu bahwa sia-sia saja meminta akademi menyerahkanku. Zhang Lexuan berkata, mungkinkah mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang akademi? Sekali lagi, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Waktu yang mereka berikan kepada kita terlalu lama. 10 hari dianggap sangat lama untuk pertempuran yang menggunakan alat jiwa. Jika mereka bersedia memberi kami waktu 10 hari untuk menyerahkan saya, sepertinya mereka tidak berniat menyerang kami secara langsung. Tentu saja, masih ada kemungkinan mereka hanya mencoba membuat kita mati rasa sebelum melancarkan serangan. Tapi dari kelihatannya, menurutku hal itu sangat kecil kemungkinannya. Mengapa demikian? Putri Weina bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, Komandan 3 pasukan Kekaisaran Matahari Bulan saat ini adalah permaisuri Dewa Perang. Saya sebenarnya mengenalnya secara pribadi sejak saya berada di Kekaisaran Matahari Bulan untuk program pertukaran. Dia adalah kakak perempuanku saat itu, saat kami belajar di bawah bimbingan guru biasa. Oleh karena itu, kami memiliki hubungan yang cukup baik. Saat dia berbicara tentang hubungannya dengan Juzi, Tang Wutong mencubit pahanya di bawah meja. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya saat dia melanjutkan, kakak perempuanku ini tidak terlalu berbakat dalam membangun alat jiwa atau berkultivasi. Namun, dia memiliki bakat luar biasa dalam urusan militer. Sebelumnya, dialah yang membuat seluruh rencana untuk melakukan tipuan serangan di pegunungan Mingdou sebelum menyerang Kekaisaran Jiwa Surgawi. Setelah menembus perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dia kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk melahirkan pangeran mereka. Selama waktu itu, pasukan Kekaisaran Matahari Bulan sangat tenang karena ketidakhadirannya. Namun, dia kini telah kembali. Dia sangat pintar dengan taktiknya, dan tidak terlibat dalam pertempuran yang tidak berarti. Jika dia tahu mustahil bagi akademi untuk menyerahkanku, pasti ada alasan yang lebih dalam mengapa dia menempatkan pasukannya di sekitar kota Shrek. Menurutku, kecil kemungkinannya mereka akan menyerang akademi secara langsung. Din Yan berkata, tetapi kita tidak bisa menghilangkan kemungkinan ini. Jika mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap kami, darah dan keringat yang telah ditanamkan di akademi selama 10.000 tahun terakhir akan hancur dalam sekejap. Kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Huo Yuhao menghela nafas dan mengangguk. Inilah mengapa Juzi sangat pintar. Dia memahami bagaimana kita tidak punya pilihan selain menyelamatkan kota Shrek dan akademi, dan karenanya menggunakan metode ini untuk mengendalikan kita. Faktanya, saat ini juga, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling akan senang melihat Kekaisaran Matahari Bulan melakukan ini pada kita. Mengapa demikian? Tang Wutong mau tidak mau bertanya. Huo Yuhao menjelaskan, ini sangat sederhana. Jika Kekaisaran Matahari Bulan menyerang kita, bagaimana Akademi Shrek tidak bisa mempertahankan diri? Hal ini akan menjadikan kami dan lokasi kami sebagai poros penting dalam perang. Satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan peluang adalah dengan mengumpulkan semua pasukan dari Kerajaan Bintang Luo dan Douling. Dan karena kedua kerajaan cukup dekat dengan kita, mereka pasti dapat mengirim pasukannya dalam 10 hari. Setelah mendengar penjelasannya, keheningan menyelimuti ruangan itu. Mereka semua mulai merasakan maksud sebenarnya di balik gerakannya. Ini adalah skema rumit namun terbuka yang dirancang oleh Juzi. Dengan mengancam musuh, sekutu musuh harus menyelamatkan mereka. Hal ini akan menciptakan ruang taktis bagi pasukan Juzi untuk menyerang atau mundur. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan untuk langkah selanjutnya. Jika Juzi menyerang, Akademi Shrek pasti tidak akan mampu menangkisnya sendirian. Oleh karena itu, mereka harus meminta penguatan eksternal. Akademi Shrek tidak mampu menanggung kerugian apapun.
Namun, bagaimana jika Kekaisaran Matahari Bulan memilih untuk menahan kudanya dan menunggu sampai bala bantuan akhirnya tiba? Atau bagaimana jika mereka memilih untuk mengambil tindakan lain? Bagaimana seharusnya reaksi akademi? Saat ini, seluruh paviliun Dewa Laut sunyi. Semua orang tampaknya sangat frustrasi dan tertekan dengan keadaan mereka saat ini. Kekaisaran Matahari Bulan baru menggerakkan pasukannya sejauh 50 km dan menembakkan kembang api. Tapi ini cukup membuat pusing Akademi Shrek. Bahkan Penatua Xuan, yang biasanya sangat tenang dan tenang, mulai mengerutkan kening. Tampak jelas bahwa dia menjadi sangat khawatir dengan keadaan tersebut. Xian Lin Er berkata, Penatua Xuan, mungkinkah kita mendapatkan bantuan dari hutan Great Stardow? Bagaimanapun, kami telah berbagi hubungan kerjasama yang menyenangkan dengan mereka selama ini. Pagoda jiwa juga berbasis di kota kami. Jika kita bisa meminta bantuan mereka, akan jauh lebih mudah untuk menghentikan Kekaisaran Matahari Bulan menyerang kita. Penatua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya paling mengenal Dewa Binatang. Tidak mungkin memintanya membantu kita. Faktanya, dia tidak sabar menunggu kita manusia saling membunuh dan melemahkan kekuatan umat manusia. Ini akan memberi makhluk jiwa ruang hidup yang lebih besar. Bagaimanapun, pertarungan ini terutama terjadi antara Master Jiwa dan Insinyur Jiwa, yang keduanya membutuhkan cincin jiwa. Ini akan menjadi berkah bagi setiap makhluk jiwa jika lebih banyak penguasa jiwa yang mati. Qian Duo berkata, lalu bagaimana jika kita yang menyerang? Setelah menerima sinyal bantuan kami, Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling pasti akan mengirim pasukan mereka secepat mungkin. Dalam keadaan seperti ini, apakah menurutmu kita akan mempunyai peluang jika kita melawan mereka secara langsung dengan kekuatan penuh kita? Paling tidak, kita bisa menghentikan mereka melakukan hal lain. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sangat sulit bagi kita untuk melawan mereka secara langsung. Mereka hanya perlu mengubah area penempatan alat jiwa mereka menjadi benteng untuk melindungi diri dari serangan kami. Bahkan jika kita pada akhirnya mampu menembus pertahanan mereka, itu akan memakan biaya yang besar. Kemungkinan kita melakukan hal itu terlalu kecil. Satu-satunya keuntungan kami adalah kami memiliki lebih banyak individu yang sangat ahli dalam pertempuran. Namun, kekuatan kolektif kami masih jauh dari mereka. Xian Lin Er mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertahan, kan? Akan sulit untuk bertahan melawan mereka. Tang Wutong tiba-tiba berbicara. Saya pikir hal terbaik yang harus kita lakukan saat ini adalah menunggu. Kita seharusnya tidak meminta bantuan dari kerajaan Douling dan Bintang Luo. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk fokus mempertahankan perbatasan mereka sendiri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Huo Yuhao segera menatapnya. Inilah yang ingin dia sarankan. Namun, dia sedikit ragu untuk menyuarakan pendapat kontroversial tersebut. Hah? Mengapa demikian? Penatua Xuan terkejut dengan saran Tang Wutong. Para tetua lainnya tampaknya juga tidak terlalu menerima hal itu. Tampaknya mereka tidak terlalu terkesan dengan apa yang dikatakannya. Saran Tang Wutong adalah resep cepat jatuhnya kota Shrek. Tang Wutong memandang Huo Yuhao sebelum mendengus dingin. Ada beberapa kata yang mungkin sulit kamu ucapkan. Karena itu masalahnya, saya akan membantu Anda mengucapkannya. Saya menyarankan ini karena kemungkinan Juzi menyerang kota Shrek sangat kecil. Selama kita mengizinkan Huo Yuhao untuk bertemu dengannya dan meyakinkannya bahwa dia benar-benar ada di kota, dia tidak akan pernah memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota Shrek. Yan Xiaoze masih bingung dengan kata-katanya. Bagaimana mungkin? Kecuali dia takut pada Yuhao? Tang Wutong cemberut sebelum mengeluh, dia tidak takut padanya. Faktanya, dia sangat menyukainya. Saya yakin dia tidak akan pernah menyakiti Yuhao. Oleh karena itu, selama dia tahu dia ada di kota, kecil kemungkinannya dia akan memerintahkan pasukannya untuk menyerang kota itu. Menurutku, aku yakin permintaannya agar kita menyerahkan Huo Yuhao hanyalah kedok yang dia buat. Apa? Para tetua sangat terkejut dengan kata-katanya. Permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Matahari Bulan sebenarnya menyukai Huo Yuhao? Ini adalah berita yang luar biasa. Huo Yuhao tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Wutong. Tang Wutong juga menyadari bahwa emosinya tidak tepat saat dia berbalik sebelum menjulurkan lidahnya ke arah Huo Yuhao. Elder Song, yang selama ini diam, tiba-tiba menyela. Itu terlalu kekanak-kanakan baginya. Perang ini seharusnya menjadi bagian dari rencana Kekaisaran Matahari Bulan untuk menaklukkan seluruh benua. Ini menyangkut kehidupan jutaan orang. Saya tidak berpikir Permaisuri Dewa Perang akan membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Setelah mendengar kata-kata Penatua Song, penatua lainnya hanya bisa mengangguk. Pendapat Tang Wutong tampaknya berasal dari rasa cemburu.
Masih sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Komandan Tiga Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan akan membiarkan keputusannya bergantung pada perasaannya terhadap Huo Yuhao. Sudah tidak pantas lagi bagi Huo Yuhao untuk menambahkan komentar apapun ke dalam percakapan. Sebenarnya, pemikirannya mirip dengan pemikiran Tang Wutong. Ketika dia melihat kembang api tadi, dia sudah menduga bahwa itu adalah tabir asap yang dibuat oleh Jozi. Namun, dia mungkin tidak menyangka dia akan kembali ke akademi secepat ini untuk melihat kembang api. Itu adalah tabir asap yang cemerlang. Dengan lebih dari 600.000 pasukan menekan dan mengancam kota Shrek, akademi terpaksa mengambil tindakan. Dan di saat-saat seperti ini, jika dia memberikan saran yang sama seperti Tang Wutong, dia hanya akan menerima fitnah dan ketidaksetujuan yang sama dari para tetua. Penatua Xuan mengeluh, situasi ini sangat kompleks, dan kita harus mempertahankannya dengan segala cara. Kota Shrek saat ini memiliki lebih dari 100.000 pasukan. Sekarang setelah beberapa dari Anda kembali, kondisi kami jauh lebih baik. Kita perlu menyiapkan 3 legion insinyur jiwa untuk berperang sesegera mungkin. Selain itu, kita perlu mulai mempersiapkan area penempatan alat jiwa kita sendiri. Lex Xuan, bisakah Anda memberitahu Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling untuk meningkatkan pertahanan mereka, tetapi bersiaplah untuk membantu kami bila diperlukan. Diterima. Zhang Lex Xuan mengakui. Diterima. Huo Yuhao ragu-ragu sebelum setuju untuk menindaklanjuti perintah tersebut. Permintaan Penatua Xuan sudah merupakan kompromi antara dua pendapat yang bertentangan. Bagaimanapun, sebagai penguasa Paviliun Dewa Laut, dia harus memprioritaskan kelangsungan hidup kota Shrek dan Akademi Shrek. Diskusi selanjutnya berkaitan dengan rincian rencana pertahanan mereka. Putri Weina juga menyatakan dukungannya kepada pasukan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang tersisa untuk melindungi kota Shrek. Pertemuan berlanjut hingga larut malam. Setelah itu berakhir, Tang Wutong, Huo Yuhao dan Bei Bei meninggalkan akademi dan kembali ke sekte Tang. Bei Bei sepertinya tenggelam dalam pikirannya sebelum dia bertanya pada Huo Yuhao. Yuhao, aku merasa ada yang tidak beres. Bukankah kita merasa seperti sedang dituntun?